Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wansur alaina rahmatak wa 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, jamaah kaum muslimin azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita akan lanjutkan kembali membaca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dan kita masuk ke al-babut tsamin, bab yang ke-8, ya, fil jawabi amma ihtajat bihi hadhihi ta'ifatu, yang berkaitan tentang jawaban terhadap argumentasi kelompok yang mengatakan bahwasannya surga dan neraka itu belum tercipta atau belum ada saat ini. Dan syubhatnya telah dibacakan kemarin di bab 7. Nah, pada bab ke-8 ini adalah jawaban terhadap argumentasi mereka. Perlu diketahui sebelumnya, kelompok yang dimaksud Taifah di sini adalah orang-orang Jahmiyah, Qadariyah, dan sebagian orang-orang Mu'tazilah seperti Abu Ali Al-Jubai dan yang lainnya. Baik. Qala al-muallif, berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa qad taqaddama fil babil awwali min dzikril adillati dalati ala wujudil jannatil ana ma fihi kifayah. Telah berlalu di bab pertama penyebutan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu telah ada sekarang. Dan dalil-dalil yang dibawakan itu cukup, ya. Dan begitu banyak. Teman-teman sekalian, di antaranya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Uiddat lil muttaqin." Surga itu telah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ya. Begitupun neraka juga telah ada. Wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka itu bahan bakunya atau bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ya, lafaz-lafaznya adalah uiddat, menunjukkan surga dan neraka itu telah ada sekarang. Ya. Begitupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ittala'tu fil jannah, aku melihat ke dalam surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Ya, aku melihat kebanyakan penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Wa tala'tu fin nar, dan aku melihat ke dalam neraka. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Maka aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Ya, ittala'tu, kata Nabi, aku telah melihat. Ini menunjukkan surga dan neraka telah ada saat ini. Nah, itu dalil-dalil yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim di bab pertama, bisa dilihat kembali. Fanaqulu, maka kami katakan, ya, ma ta'nuna biqaulikum innal jannata lam tuhlak ba'du. Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian sesungguhnya surga itu belum tercipta atau belum ada? Nah, di sini ada sebuah pelajaran yang diajarkan oleh a'immah, oleh ulama-ulama ahlus sunnah. Ketika kita berhadapan dengan syubhat atau kalam ahli filsafat, ahli kalam, maka jangan kita tolak secara mutlak, jangan pula kita terima secara mutlak, tapi kita harus istifsal, memperinci apa yang dimaksud oleh mereka. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan sini ma ta'nuna biqaulikum. Apa yang kalian maksud dengan ucapan kalian surga itu belum tercipta? Karena redaksi semacam ini masih mujmal, bisa mengandung makna yang hak, bisa mengandung makna yang batil. Sebagai contoh misalnya, ya, dulu orang-orang Jahmiyah itu mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Ya, lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya, lafazku dengan Al-Quran itu adalah makhluk. Maka sebagian ahlu hadis membuat jawaban dengan mengatakan lafzuna bil Quran ghairu makhluk. Lafaz kita dengan Al-Quran itu bukan makhluk. Tadi Jahmiyah mengatakan lafazku dengan Al-Quran itu makhluk. Sebagian ahlu hadis mengatakan lafaz kami dengan Al-Quran itu bukan makhluk.
Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala mengingkari kedua hal tersebut dan mengatakan man qala labzi bil Qur'ani mahluk fa huwa jahmi. Ya, barang siapa yang mengatakan lafazku dengan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia adalah Jahmiyah. Wa man qala labzuna bil Qur'an ghairu mahluk fa huwa mubtadi. Dan barang siapa yang mengatakan lafaz kami dengan Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka dia adalah ahli bidah. Ya. Apa yang diinginkan Imam Ahmad di sini? Perincian. Jangan kita mengatakan lafazku dengan Al-Quran makhluk atau ghairu makhluk secara mutlak. Harus diperinci apa yang kita maksud dengan labzi bil Quran, lafazku dengan Quran. Ini apa yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah yang al-matlu wal makru, yang dibaca Al-Quran itu sendiri, maka ghairu makhluk. Ini kita terima. Tapi kalau yang dimaksud dengan labzi bil Quran itu adalah saut, suara yang keluar dari lisan kita, maka itu makhluk. Itu makhluk. Harus diperinci. Ya, karena ada jebakan di subhat-subhat mereka semacam ini. Atau contoh lain, misalnya ketika mereka mengatakan halillahi haddun, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki had? Harus diperinci apa yang dimaksud dengan had. Jangan antum tolak, jangan antum terima secara mutlak. Diperinci apa yang antum maksud dengan had. Jika yang antum maksud dengan had adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala alin fawqa arsyihi, ya maha tinggi di atas arasnya, maka inilah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi yang jika antum maksud dengan had di situ adalah Allah Subhanahu wa taala diliputi makhluknya, maka tidak. Ya ta'ala Allah 'anil hudud wal ghayat. Allah maha suci dari hudud, batasan-batasan. Ya la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi oleh arah yang 6. Ya, jadi harus diperinci. Ini yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim. Ya, apa yang dimaksud oleh antum dengan surga itu belum tercipta? Ya, aturiduna anhal an adamun mahdun lam tadhul ilal wujudi ba'du. Apakah yang kalian maksud dengan surga belum tercipta itu adalah surga belum ada atau tidak ada pada saat ini? Bal hiya bimanzilatil nafhi fis sur. Atau surga itu seperti halnya tiupan sangkakala. Wa qiyamin nas minal kubur, atau bangkitnya manusia dalam kubur. Artinya hanya masih khobar saja dan belum terjadi, belum ada saat ini. Tiupan sangkakala belum ada. Manusia dibangkitkan dari alam kubur belum ada saat ini. Tapi khobarnya udah ada. Apakah surga sama seperti itu? Hanya sekedar khobar tentang surga dan surga itu belum ada saat ini. Itu yang kalian maksud dengan surga belum tercipta? Fahadha qaulun batilun. Maka ini adalah pendapat yang batil. Ya, ini adalah ucapan yang batil, kata beliau. Yarudduhul ma'lumu bid-darurati minal ahadisis sarihah as-sahihah allati taqaddama ba'duha wa sayati ba'duha. Yang tertolak berdasarkan dalil-dalil sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berlalu penyebutannya di bab pertama dan kita juga sebutkan tadi sebagiannya, dan juga nanti akan dibawakan oleh beliau di akhir bab ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga itu telah ada saat ini. Ya. Wa hadza qaulun lam yaqulhu ahadun minas salafi. Pendapat yang menyatakan bahwasanya surga belum ada, belum tercipta saat ini adalah pendapat yang tidak pernah diucapkan oleh seorang salaf pun. Statement semacam ini enggak ada salafnya. Ya. Wala ahli sunnati, dan bukan termasuk pendapat ahli sunnah. Makanya kemarin ya orang-orang itu mengatakan atau memasukkan pendapat bahwasanya surga belum tercipta, belum ada saat ini adalah merupakan bagian dari pendapat Ahlus Sunnah dengan menukil ya perkataan Ibnu Muzayyan dari Ibnu Nafi yang menyatakan bahwasanya surga itu belum tercipta saat ini adalah bagian dari pendapat Ahlus Sunnah. Dijawab di sini, lam yakulhu ahadun minas salaf. Tidak ada seorang salaf pun yang mengatakan seperti itu. Wala Ahlus Sunnah, dan tidak ada Ahlus Sunnah yang berpendapat seperti itu. Ahlus Sunnah semuanya sepakat bahwasanya surga neraka itu makhluk Allah Subhanahu wa taala dan telah ada saat ini serta abadi. Artinya tidak akan hancur, tidak akan sirna. Wa huwa batilun qat'an, ya. Dan pendapat yang mengatakan surga itu belum tercipta, belum ada saat ini adalah pasti pendapat yang batil, kata beliau di sini. Am turiduna annaha lam tuhlak bikamaliha, atau yang kalian maksud dengan surga itu belum tercipta saat ini adalah belum tercipta secara sempurna. Artinya surga telah ada tapi belum sempurna. Ya, Allah senantiasa memperbaharuinya.
Nah, jika yang antum maksud di sini adalah makna yang kedua, maka ini hakun. Apa hadza hakun? Ini adalah pendapat yang benar. La yumkin radduhu, tidak mungkin untuk ditolak. Karena hal ini selaras dengan hadis-hadis yang kalian jadikan argumentasi tentang surga belum tercipta. Ya, hadis-hadis tersebut malah menyebutkan surga itu telah ada tapi belum sempurna, yang mana Allah senantiasa memperbaharuinya. Ya. Jadi harus diperinci, ya, dalam menjawab syubhat ahli kalam semacam ini. Jangan kita mutlakkan. Ya, makanya saya mengatakan di sini wa adillatukum hadhihi innama dallat ala hadzal qadar. Dalil-dalil kalian, argumentasi kalian yang kalian gunakan untuk berdalil tentang surga belum tercipta saat ini justru menunjukkan surga telah ada. Surga telah ada tapi belum sempurna. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, ya, tentang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu girasul jannah, ya. Begitupun hadisnya Abi Zubair an Jabir tentang subhanallah, ya, barang siapa mengatakan subhanallah garasallahu lahu fil jannah nahlatan, Allah akan tanamkan di surga baginya pohon kurma, ya, nahlah. Ini menunjukkan surga ardul jannah, ya, tanah surga itu telah ada, tapi Allah senantiasa memperbaharuinya. Artinya surga telah ada yang ditunjukkan oleh dalil-dalil kalian. Ya, ini yang wa anna dzikra, ya, yunsi'ullah subhanahu wa ta'ala liqa'ilihi minhu girasan fi tilkal ardi wa kadza bina'ul buyut fiha bil a'mal al-mazkurah. Ya, zikir tadi subhanallah walhamdulillah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk orang yang mengucapkannya girasan fi tilkal ardi, ya, tanaman-tanaman di tanahnya surga. Kemudian Allah bangunkan bangunan-bangunan dengan amalan-amalan tersebut di surga. Artinya surga telah ada, Allah senantiasa memperbaharuinya tergantung bagaimana amalan-amalan hamba. Ya, dalil yang kalian gunakan justru menunjukkan sebaliknya. Jadi di sini ada pelajaran, laisa sya'nu an tasdadil, innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahiha. Ya, semua orang bisa berdalil. Ya, ahlul bidah berdalil, tapi bukan masalahnya di situ. Masalahnya adalah cara berdalilnya benar apa enggak, paham enggak dengan dalil. Ini pentingnya kita terus menuntut ilmu, belajar, ya, dari kitab-kitab para ulama. Makanya Syekh di sini di akhirnya mengatakan fahadzal qadar la yadullu ala annal jannata lam tuhlak ba'du. Ya, hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya surga belum tercipta, tidak menunjukkan hal itu sama sekali, tapi sebaliknya menunjukkan surga telah tercipta. Ya, wala yasugu itlaqu dzalik, dan tidak boleh kita memutlakkan surga itu belum tercipta, enggak boleh, tapi harus kita kait, harus kita ikat dengan ucapan surga itu belum tercipta secara sempurna. Ya, itu enggak masalah. Tapi kalau antum katakan secara mutlak surga itu belum tercipta saat ini, maka ini qaulun batil. Tapi kalau antum katakan surga itu belum tercipta secara sempurna saat ini, dalam artian Allah senantiasa memperbaharuinya, maka ini adalah hak, ini adalah benar. Wa amma ihtijajukum biqaulihi ta'ala, adapun argumentasi kalian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan sirna kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dalil antum, ya, tentang bahwasannya surga itu fana, surga itu akan sirna, ya. Maka dijawab fa innama utitum min adami fahmikum ma'nal ayah. Ya, kalian berdalil semacam ini disebabkan karena ketidakpahaman kalian terhadap ayat Al-Qur'an. Ya. Wahtijajikum biha ala adami wujudil jannah wan nar al-an naziru ihtijaji ihwanikum biha ala fanaihima wa kharabihima wa mauti ahlihima. Ya, pendalilan kalian menggunakan ayat ini tentang bahwasanya surga dan neraka belum ada saat ini, itu persis seperti pendalilan saudara-saudara kalian, maksudnya orang-orang Jahmiyah yang menyatakan bahwasanya surga itu fana, surga itu akan sirna, neraka itu akan sirna, serta penghuninya akan mati semua. Ya, jadi sama-sama batil, dalilan yang tidak benar. Ini fala antum wufiqtum li fahmi ma'naha wala ihwanikum, ya, wala ihwanukum, antum tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami makna ayat ini, begitupun saudara-saudara kalian tersebut tidak diberikan taufik. Di sini ada isyarat, ya,
bahwasannya kita senantiasa butuh kepada taufik Allah Subhanahu wa taala untuk memahami sesuatu dengan benar. Ya. Wa inna ma wuffiqa li fahmi ma'naha as-salafu. Tapi yang diberikan taufik untuk memahami maknanya adalah para salaf. Ya, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa immatul Islam, para imam-imam Islam. Ya, wa nahnu nadhkuru ba'dha kalamihim fil ayah. Kami akan bawakan sebagian ucapan-ucapan mereka tentang ayat ini. Berbeda jauh dengan apa yang kalian ungkapkan, apa yang kalian ucapkan. Yang pertama di sini qala al-Bukhari, al-Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, yuqal, dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan sirna, hancur kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala, ai malikahu, yaitu illa malikahu, kecuali malikahu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqal illa ma urida bihi wajhu, kecuali apa yang diinginkan karena wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya amal-amal yang dilakukan karena keikhlasan, ketaatan yang dilakukan karena keikhlasan itu kekal, ya, itu kekal, ya. Juga di sini disebutkan, misalnya di antara perkataan-perkataan yang dinukil, ya, dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ya, di sini halaman 97, wa qad khuliqat al-jannatu wa ma fiha. Ya, surga dan surga itu telah diciptakan serta apa yang ada di dalamnya. Wa khuliqat an-naru wa ma fiha. Begitupun neraka telah diciptakan serta apa yang ada di dalamnya. Khalaqahumallahu azza wa jalla wa khalaqal khalqa lahuma. Allah yang menciptakan keduanya dan Allah menciptakan makhluk untuk tinggal di keduanya. Maksudnya di surga atau neraka. Wala yafnayani, surga dan neraka itu tidak akan sirna, artinya kekal. Wala yafna ma fiha abadan. Begitupun apa yang ada dalam surga itu tidak akan sirna, kekal. Ya, kekal. Ini adalah akidah Ahlussunnah. Fa in ihtajja mubtadi'un aw zindikun bi qaulillahi azza wa jalla. Jika ada ahli bid'ah atau zindik, ya, berdalil, berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang fananya surga, kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan sirna kecuali zatnya Allah, ya, maka wabinahu hadza min mutasyabihil Quran, dan ayat yang semisal ini dari ayat-ayat yang mutasyabih Al-Quran, nah, maka kita katakan, ya, kita katakan qila lahu, diucapkan kepadanya, kullu syai'in mimma kataballahu alaihil fana wal halak halik, segala sesuatu yang memang Allah tetapkan untuk sirna dan binasa maka akan hancur, akan hancur. Tapi berbeda dengan surga dan neraka, keduanya diciptakan untuk baqa, untuk kekal, lalil fana walalil halak, ya, bukan untuk sirna dan binasa. Berarti tidak masuk dalam ayat ini, karena Allah menciptakan surga dan neraka itu untuk kekal, ya. Dan memang ciri-ciri orang-orang ahli bidah itu, ya, berdalil dengan mutasyabih semacam ini, ayat-ayat mutasyabih, ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaid, ya, adapun orang-orang yang ada di hatinya zaid, yes, penyakit, ya, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilih, mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabih. Ya, ini ciri-ciri mereka. Maka seharusnya dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu adalah kekal. Ya. Harus dikompromikan dengan ayat-ayat tersebut, ayat ini. Berarti ayat ini menunjukkan setiap yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala binasa, hancur, maka dia akan hancur. Adapun surga dan neraka, banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang menegaskan kalau keduanya adalah kekal, maka tidak masuk dalam ayat ini. Karena surga dan neraka itu diciptakan untuk kekal. Kemudian di sini di halaman 99, ya, dinukilkan dari Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, ya, dan dia adalah hafizun imamun fi zamani, ya, seorang hafiz imam di zamannya, ma'rufun bitaqaddum fil ilmi wal ma'rifah, ya, dikenal dengan keilmuannya. Ya, dia mengatakan kana Ahmad bin Hanbal ya'rifu lahu dzalik wa yaqbal minhu. Ahmad bin Hanbal mengetahui tentang keimaman, keilmuan Al-Khallal dan menerima dari Al-Khallal.
wa yas'aluhu 'anir rijal min ahli baladih. Nah. Dan dia bertanya tentang orang-orang yang ada di negerinya. Qala amla alayya Ahmad ibn Hanbal fa dzakara risalah fi sunnah. Sunnah maksudnya di sini kitabnya Al-Khallal, Sunnah Al-Khallal. Qala fi asna'iha, berkata di tengah-tengahnya, wa annal jannata wan nara makhluqatani. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qad khuliqata kama jaa fil khabar. Ya, telah tercipta, telah ada keduanya sebagaimana telah datang khabarnya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi mengatakan, dakhaltul jannata fara'aitu fiha qasran. Ya, saya memasuki surga maka saya melihat di dalamnya ada istana. Berarti surga telah ada. Wa ra'aitul kautsara, dan aku melihat al-kautsar juga. Wa tala'tu fin nari, aku melihat ke dalam neraka, fara'aitu aktsara ahliha kadza wa kadza. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu begini dan begitu. Artinya surga telah ada karena Nabi telah melihat ke dalamnya. Faman za'ama annahu ma lam tukhlaqa, barang siapa yang menyangka bahwasanya surga dan neraka itu belum tercipta, belum ada saat ini, fahuwa mukadzibun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mukadzibun bil Quran, mendustakan Al-Quran. Karena Al-Quran menunjukkan sebaliknya, hadis Nabi menunjukkan sebaliknya, yaitu surga dan neraka telah ada. Kafirun bil jannati wan nari, maka dia telah kafir dengan surga dan neraka. Maksudnya tidak beriman dengan surga dan neraka. Ya, termasuk konsekuensi iman kepada hari akhir itu adalah beriman dengan surga dan neraka. Ya, karena surga dan neraka itu adalah hal yang berkaitan dengan hari akhir. Ya. Yustatabu, diminta taubat. Fa in taba, jika bertaubat, wa illa kutil. Kalau tidak mau bertaubat maka dibunuh. Karena dia murtad. Ya. Tidak mengimani surga dan neraka yang merupakan bagian dari rukun iman. Nah, ini jadi kesimpulannya, ya, jawaban terhadap syubhat mereka di situ adalah bahwasannya dalil mereka yang mengatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, ini adalah pendalilan yang tidak tepat. Mereka tidak paham ayat ini, mereka mengikuti ayat mutasyabih dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang berhubungan dengan tentang bahwasanya surga dan neraka itu kekal dan telah ada. Ya. Kemudian pendalilan mereka dengan hadis Abdullah ibnu Mas'ud atau hadis Jabir, ya, justru menunjukkan sebaliknya. Kalau surga itu telah ada tapi belum sempurna dan Allah senantiasa memperbaharui surga. Nah, ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil mereka. Kemudian al-babut tasi, bab yang ke-9, fi zikri adadi abwabil jannati, ya, bab yang menyebutkan tentang jumlah pintu surga. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya digiring menuju surga. Digiring di sini jangan dipahami negatif, ya. Dimaksudnya siqa di sini adalah sauqu ikramin wa izaz. Ya, mereka diarahkan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada mereka penduduk surga. Di sini zumara di sini maksudnya berbondong-bondong, jama'atun ba'da jama'atin. Ya. Berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, dan tatkala mereka telah sampai kepada surga, wa futihat abwabuha, dan pintunya dibuka. Dan di sini ada waw, wa futihat abwabuha. Waw di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ini waw apa? Di antara mereka ada yang mengatakan waw di sini adalah waw thamaniyah, yang menunjukkan bahwasanya pintu surga itu 8. Yang dikatakan waw thamaniyah, tapi ini ditolak oleh Ibnu Qayyim. Ada juga yang mengatakan waw di sini adalah waw zaidah, waw tambahan. Ya, dan ini juga ditolak oleh Ibnu Qayyim. Kemudian ada yang mengatakan waw di sini waw ataf. Ya, waw ataf kepada ja'uha. Adapun jawab syarat dari idza maka dibuang katanya. Nanti disebutkan rahasia pembuangannya oleh Ibnu Qayyim.
Ya, cuman di sini ada pelajaran penting ikhwan. Ya, ketika ada waw di sini menunjukkan bahwasanya orang yang datang ke pintu surga itu tidak langsung masuk ke dalam surga. Ya, tidak langsung masuk ke dalam surga, tapi butuh proses. Di antaranya adalah meminta syafaat, ya, dengan para rasul ulil azmi, dan akan dibuka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya dalam hadis nanti disebutkan, ana awwalu man aqra babal jannah, kata Nabi, saya adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Ya, tidak ada yang masuk surga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi butuh istisqa, butuh minta syafaat untuk bisa masuk ke dalam surga, walaupun udah ada di depannya di sini nanti. Wa qala lahum khazanatuha, maka penjaga pintu surga mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian, ya, tibtum fadkhuluha khalidin. Perhatikan kata tibtum, ya, fadkhuluha khalidin. Nah, ini fa sababiyah. Jadi kalian bisa masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya karena kalian adalah tibtum, ay antum tayyibun, orang-orang yang baik. Artinya surga itu tidak akan bisa dimasuki kecuali oleh orang-orang yang at-tayyibun, orang-orang yang baik. Karena Allah mengatakan tibtum. Ya, kalian adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan ketaatan kepada Allah, dengan iman kalian, dengan tauhid kalian, maka dengan sebab itu fadkhuluha khalidin, masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya. Khalidin di sini menunjukkan surga itu kekal, tidak akan fana, tidak akan sirna sebagaimana pendapat sebagian kelompok yang sesat. Wa qala fi sifatin nar, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat neraka, hatta iza ja'uha futihat abwabuha, hingga tatkala mereka telah sampai, datang di depan neraka, futihat abwabuha, maka pintunya dibuka langsung tanpa ada waw. Tadi kalau di surga wa futihat, tapi kalau di neraka futihat tanpa waw. Artinya apa? Orang-orang yang masuk neraka itu enggak perlu tunggu lama, langsung dijebloskan, langsung dilempar ke dalam neraka. Berbeda dengan surga, untuk masuk kita butuh syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena memang siksa itu haknya adalah dipercepat, ya, dipercepat. Berbeda dengan kenikmatan. Semakin antum merindukannya, semakin antum menginginkannya, semakin antum merasakan betapa luar biasa nikmat tersebut. Makanya antum butuh syafaat Nabi untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak menunjukkan jumlah pintu surga, ya ikhwatal iman. Ya, ayat ini tidak menunjukkan jumlah pintu surga. Ya, yang menunjukkan jumlah pintu surga itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini di halaman halaman 110 di sini, wa fi sahihain, ya, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hazim, dari hadis Abi Hazim, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati samaniyatu abwabin, di surga itu ada 8 pintu. Babun minha yusamma ar-rayyan, ada pintu, dari pintu-pintu tersebut dinamakan dengan pintu ar-rayyan, la yadkhuluhu illa as-saimun, yang tidak masuk ke dalamnya atau melaluinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Semoga saya dan antum semua termasuk orang-orang yang masuk melalui pintu ar-rayyan. Jadi hadis ini dengan sharih menyatakan bahwasanya jumlah pintu surga itu adalah 8. Adapun ayat yang tadi itu istimbatnya dari waw, maka dinamakan waw tsamaniyah. Tapi diingkari oleh sebagian ulama, walaupun ahli lughah mengatakan memang ada waw tsamaniyah seperti As-Sa'alabi dan yang lainnya. Wallahu alam. Adapun jumlah pintu neraka maka 7, ya. Jumlah pintu neraka itu 7. Sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 43-44, ya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin, ya, kullu babin minhum juz'un maksum. Jadi neraka itu punya 7 pintu. Adapun surga maka punya 8 pintu. Jadi waw itu hanya ada yang namanya waw tsamaniyah, enggak ada waw sab'ah. Itu enggak ada.
Ya. Karena berdasarkan ayat ini. Wallahu a'lam. Nah, misalnya hadis yang lain juga di sini halaman 112 ya. Dalam riwayat Imam Ahmad ya. Meriwayat Anas, dari riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya, tsumma qala thalatha marrat, kemudian dia berkata 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futiha lahu samaniyatu abwabil jannah min ayya sya'a dakhal, maka dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana yang dia kehendaki. Nah, di sini artinya surga itu punya 7 pintu. Ini jumlah pintu surga. Wallahu a'lam. Udah Mas Mantaya. Baik. Mungkin sampai sini. InsyaAllah nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru kami di bab yang ke-10. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Lakum minni jazilu syukri wa minallahi azimul ajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.